Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. 1 minggu telah berlalu. Sekarang tepatnya tanggal 21 November Tuhan. Tuhan masih memberi kami nafas hidup. Tuhan masih memberikan kami waktu untuk beribadah. Bukan karena rutinitas Tuhan, tapi karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak bisa kami balas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami, apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Kami datang dengan sakit penyakit, kami datang
Haleluya. Kalau segala perkara itu ditanggung, apapun kedatangan kita saat ini, mungkin nggak punya uang. Wah, sekarang kan tanggal tua. Percaya, Tuhan punya banyak cara, dan caranya Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Kita akan pujikan yaitu suka-sukamu Tuhan. Masih kita berdiri ya. Gimana kita kiranya? Loh aku kok gak disambangi Mbak Susana? Gak peduli, berdoa dhewe karena kita diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Berdoa sendiri. Haleluya. Woo!
boleh benar-benar kita rasakan. Jangan pernah ragu, jangan pernah lelah. Tuhan, aku harus berdoa pirang-pirang tahun, suamiku kok gak ngegereja-gereja, gak peduli Tuhan. Yang penting aku tetap setia dan berdoa. Itu urusannya Tuhan. Oh Tuhan, kena apa Tuhan? Keluargaku kok ini tuh, gak peduli Tuhan. Yang penting beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Aminnya kok lemas. Amin. Haleluya. Gitu dong. Anak Tuhan itu jangan biasa-biasa. Tuhan itu loh lahir, mati, dan dia menyiapkan tempat buat kita. Kok awak dewe jawab aras-arasan. Saya paling gak suka punya murid yang aras-arasan. Semangat. Nah, kalau kita ini umpamanya ini WL-nya ini lemes-lemes, tidak bisa mentransfer semangat Tuhan, tidak bisa mentransfer kuasa Tuhan. Oleh karena itu, transfer dari Roh Kudus boleh tercurah atas semuanya. Tidak ada yang terlewatkan. Amin. Haleluya. Saya mengucap syukur jika setiap hari Minggu kita boleh datang. Bukan rutinitas, minggu mana ono tidak. Tetapi saya menangis sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya masih diberi waktu. Saya masih diberi kesempatan bahkan nafas hidup. Sekarang ini oksigen mahal Tuhan. Tetapi Tuhan, 1 minggu 1 kali Kau memberikan waktu. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kita siapkan persembahan ya. Dan kita tidak boleh berhenti
percaya. Sudah lama Tuhan berdoa gak dijawab-jawab, gak peduli. Ujian mengatakan tak berhenti percaya. Karena Tuhan itu Allah yang hidup, gak mati. 1 minggu ini tantangan buat hidup saya. Saya sebetulnya sakit. Saya itu sakitnya gak dirasakno, greges awak panas gak peduli. Tuhan, aku melayani di sekolah, tetap sukacita, tetap guyung-guyung, ayo anak-anak gini. Padahal greges mari ngono watuk kekel-kekel, gak peduli. Kemarin WBI, saya itu juga sakit. Tetapi saya percaya Tuhan di tengah kelemahan saya. Aku percaya Tuhan Kau memberikan kesehatan yang sempurna. Sampai hari ini juga saya ini sebetulnya masih kalau diajak ngomong gitu, ngomong terus tuh gatel. Saya makanya galon siap minum, gak peduli. Komik sembarang sak resek, gak peduli. Cara kita bagaimana mengatasi masalah itu. Masalah itu besar, tapi kita masalah itu dihadapi kecil karena bersama Tuhan. Amin. Bisa masalah kecil jadi besar, tergantung orangnya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, firman-Mu mengatakan segala perkara dapat kutanggung karena Engkau yang menyertai aku. Anak, suami, keluargamu semua bukan milikku Tuhan, itu milikmu. Aku loh dipinjemi. Kalau kita mencintai lebih dari Tuhan, Tuhan marah. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kita akan deklarasi persembahan. Kita akan berdiri. Kalau kita deklarasi dengan berdiri, kita komitmen bahwa berkat Tuhan akan tercurah kepada setiap kami. Kita harus percaya. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Haleluya.
bahkan kami mau tunduk Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan menyampaikan isi hatimu, urapi juga jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak akan sia-sia, dan firman Tuhan akan hidup dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman hidup. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saya pakai itu caranya Pak Yusa. Biar enggak requestnya itu luar biasa. Mari kita sama-sama sambil berdiri kita menghormati firman sebagai kuasa Allah, sebagai Tuhan sendiri yang akan memberkati kita dengan setiap perkataannya. Dekati firman Tuhan. Deklarasi firman Tuhan. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidup. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Percaya firman ini adalah Tuhan Aku sendiri. siap untuk menerimanya dan melakukannya. Siap untuk menerima. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya deklarasi itu juga menghentakkan kuasa kegelapan. Amin. Karena ada kuasa nama Yesus. Pada pagi hari ini ibadah yang luar biasa. Saya akan memberikan sebuah perenungan, sebuah firman Tuhan yang sempat tadi malam saya mau berikan apa ya gitu. Nah, tetap karena saya mengikuti kelas namanya Half of the Crisis. Ada harapan di dalam krisis. Amin. Apakah ini krisis? Iya, kenyataannya memang krisis pandemi, ya toh. Apa krisis tentang seluruh dunia mengalami pandemi? Bayangkan ada gelombang-gelombang yang krisis ya, tentang ekonomi, tentang finansial, tentang semuanya. Bahkan gaya hidup kita hari ini akan berubah. Apa berubah Bapak Ibu? Berubah sekali Bapak Ibu ya. Kalau tadi saya lihat ya hari-hari ini, bahkan nanti perayaan Natal tanggal 25 sampai tanggal 1 itu PPKM diperketat, ya toh, Desember. Karena apa? Gelombang ketiga ya. Eropa, dunia luar dari Indonesia itu sudah mengalami pandemi yang mereka sudah menurun 7%, 10%, 8% bahkan mereka melonjak hari ini mencapai 80% yang kena pandemi. Gelombang ketiga, sebab itu ada namanya vaksin ketiga loh ya toh. Serinya nanti banyak kayak seri sinetron ya toh. Nah, jadi jangan kaget ya toh. Anggap aja itu vitamin Bapak Ibu ya. Nah, apakah Indonesia siap? Itu ujiannya. Bahkan pemerintah mengatakan ujiannya adalah di hari raya Natal dan di hari raya Lebaran. Setelah itu kita lihat Indonesia keluar dari krisis pandemi apa tidak. Tapi umat Tuhan hari ini siap. Amin. Sebab itu saya akan berbagi tentang reimagine, ya bahasa Inggrisnya gitu, reimagine yaitu our future, ya. Apa itu reimagine our future? Kita punya sebuah pembaharuan, ya, mengulang sesuatu gambaran. Reimagine, imagine itu imajinasi, imagine itu gambaran ya terhadap masa depan kita ya. Ke depan ini sesuatu yang harus kita mengulangnya. Kenapa? Saya sempat itu mengingat khotbahnya kakak saya Kang Lukas itu ya, bahwa pandemi ini itu kayak komputer itu di restart. Ya benar ya itu. Saya masih ingat itu khotbahnya kakak saya. Kalau saya kalau datang khotbah di sini saya ingat selalu. Apalagi kata-katanya sangat
sangat familiar dengan teknologi itu saya ingat sekali. Jadi semua ini di restart hidup kita, benar nggak? Ya, begitu pandemi, lockdown itu restart, gitu Pak. Ya, yang tadinya jualan di mall, akhirnya jualan di online, gitu. Yang tadinya bekerjanya itu pagi, sekarang enggak, yaitu dibatasi, pembatasan, mulai pelayanan, bahkan teman-teman saya yang pelayanan itu meredefinisi ulang pelayanannya, yaitu, waduh semuanya itu mulai dari pendidikan, yaitu 2 tahun ini semuanya anak kita sekolahnya lewat apa Bapak Ibu? Online. Ya nggak siap online, wah pasti orang tuanya itu mumet ya, apalagi dua-duanya bekerja. Wah, kasih pembantunya lulusan SD, nggak tahu apa, toleh kata apa saya Garuda menoleh gitu. Waduh, ngajari anak-anak yang sekarang SD itu ya, udah bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya. Istri saya ini yang lulusan S1, yang pernah kursus Mandarin aja, untuk ngajari anak saya tentang Mandarin itu toleh gitu. Waduh, ini tingkatnya kelasnya berat, apalagi saya, nggak bisa Mandarin Bapak Ibu ya. Waduh, kalau saya bisa dulu kalau coloko ya tuh. Bahasa Jawa, tapi nggak ada sekarang itu bahasa Jawa. Yang ada adalah Mandarin gitu ya. Yang ada adalah bahasa Inggris ya. Puji Tuhan semuanya mengalami restart. Nah, kita baca tiga ayat firman Tuhan. Semuanya itu korelasi ya. Reimagination, menggambarkan. Allah kita itu adalah yang suka menggambarkan. Bukankah Kejadian pasal 1 mengatakan mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Imajinasinya adalah serupa dengan Allah. Makanya gambar kita itu persis seperti Allah. Amin. Sebab itu kita mengulanginya di hari-hari di pandemi. Reimagine our future. Mari kita baca 3 ayat. Mungkin di firman yang buat saudara itu pengajarannya kok asing ya gitu lah. Ya karena ini sesuatu yang baru ya, gelombang baru, sehingga Bapak Ibu harus familiar dengan ini. Yesaya pasal 43, tolong siapkan Yesaya 43. Ya. Ada harapan di dalam krisis, karena dalam krisis Tuhan sedang memberikan sesuatu yang baru yang luar biasa. Yesaya 43, coba ayat yang ke-15 sampai 21. Kemudian siapkan juga Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 5. Ya, kemudian ayat ketiga kita belajar firman Tuhan. Zakaria pasal yang kedua. Nah, ya, saya minta ini Mas Leo aja ya, Mas Leo bacakan Yesaya pasal 43 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 saja. Yesaya 43. Bapak Ibu simak aja, ini sebuah pengajaran yang akan memberikan kita ini kekuatan iman. Oke, Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 15 demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Amin, amin. Kalau kita baca lagi Bapak Ibu, ini sebuah gambaran. Mungkin Bapak Ibu membaca firman di Yesaya ini sebuah nubuatan, gambaran Allah, pewahyuan Allah yang secara tafsir ya, bahasanya itu harus digambarkan bahwa Allah sedang melakukan apa di Yesaya. Coba kita baca lagi di Yesaya 47 ya, kita lompat.
Yeskiel ayat yang 47. Coba bacakan Mas Leo ayat 1 sampai 5. Yeskiel 47. Ya, ayat 1 sampai 5. Garis bawahi besar-besar Bapak Ibu apa yang saya katakan dengan keras tadi. Yeskiel 47 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, Ya. dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, Ada air yang keluar. dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Ya. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Alat pengukur di Ia tangannya. mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Ya. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Ya. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat kelima, sudah ya. Kemudian baca lagi Zakaria pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 ya. Zakaria pasal 2 ayat 1 sampai 5. Jadi tiga pasal ini sangat ada hubungannya Bapak Ibu ya. Kemudian Zakaria yang ada korelasi antara ayat Yesaya pasal 43 Bapak Ibu dengan Yeskiel ayat yang 47 berbicara sungai ya. Ada sungai, ada aliran sungai, ada aliran air. Kemudian Yesaya 43 dengan Zakaria itu ada tali pengukur. Kenapa? Tiga kitab ini menceritakan sebuah gambaran yang sama tentang sungai dan alat pengukur. Iya. Karena ketiga ayat ini menceritakan tentang Israel yang sedang dalam kondisi pembuangan di Babel selama berapa? 70 tahun Bapak Ibu. Artinya bangsa Israel mengalami sebuah keadaan yang gelap. Tidak ada harapan. Mereka berpikir kita bangsa yang menjadi budak bangsa lain, maka tidak ada masa depan di sana. Dan mereka berpikir Allahku di mana? Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah kita nggak berdiam, amin. Allah kita tidak tuli untuk mendengar teriakan anak-anak Tuhan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kondisi keadaan yang menderita, karena Tuhan selalu dekat dan ada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada gambaran yang luar biasa tentang hal ini Bapak Ibu. Mari saya akan bicara tentang yang pertama. Apa itu tentang sungai ya Bapak Ibu. Yesaya 43 yaitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bicara tentang sungai itu adalah kehidupan. Amin. Sungai itu bicara tentang ada aliran air yang keluar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebab itu di Yeskiel yaitu 47 ini dulu saya baca firman ini berulang-ulang, maksudnya apa Yeskiel? Bicara tentang kita harus masuk ke alat pengukur, yaitu dari kita cuma berapa hasta itu awalnya ke pergelangan kaki, kemudian 1000 hasta, kemudian sampai berapa lagi 10.000 hasta. Nah itu alat pengukur gitu Bapak Ibu. Nah tetapi ada sungainya juga. Nah bicara sungai ini ada bicara tentang sebuah kondisi di mana Allah sedang berada bersama kita. Nah bicara tentang sungai berarti Allah itu ada di future. Allah ada di masa depan kita. Dia sedang menunggu. Amin. Allah itu ada
sekarang dan di waktu yang akan datang. Amin. Sebab itu kita nggak boleh takut tentang masa depan. Amin. Di mana nih masa depan? Pekerjaannya aja bingung kita mau usaha apa hari ini. Semua usaha udah dilakoni. Mau jualan kerupuk, jualan cabai, jualan brambang, jualan pisang, jualan apapun, semuanya pada gelundung. Bingung mau jualan apa. Mulai baju, kaos, gitu, sampai mungkin sekarang ini parasit hujan sebagainya. Tetapi tidak ada yang bisa bertahan hari ini. Yang beberapa perusahaan besar itu sedang melakukan PHK besar-besaran. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat, ya data itu menunjukkan ya pesawat terbang yang mulai dari pariwisata, ya hotel, kemudian tempat untuk tiketing dan sebagainya hancur Bapak Ibu. Ini mau dibangun lagi. Pemerintah berhati-hati, sangat berhati-hati. Karena apa? Ini kalau ketika bocor pandemi, aduh, ya itu sebuah bahasa pemulihannya lama, ya recover ekonominya lama. Karena mengcover ekonomi itu nggak semudah membalikkan tangan Bapak Ibu, bener? Karena usaha itu nggak bisa bin salah bin ada kedabrus, gitu. Hari ini kita usaha kayak saya pangsit nih, besok kita pasti kaya Nathan, nggak bisa. Ada proses, ya. Saya dulu lihat kakak saya jualan pangsit, saya pikir, BK tempatnya udah banyak ini. Kalau datang 100 piring, wah dihitung aja ya, 100 kali berapa profitnya, waduh. Wah, ini bisa beli rumah di Citralen karena memang kita jualannya dekat Citralen gitu tuh. Tapi kenyataannya datang 1, 2, aduh berbulan-bulan sampai kakak saya itu jamur kalau nunggu pelanggan gitu ya. Aduh, nggak sesuai dengan konsepnya, nggak sesuai dengan hitungannya. Berapa modal dikeluarkan, berapa waktu, nggak bisa. Bisa lebih ada gedabus. Bahwa jualan pangsit pasti rame dan pasti menguntungkan. Tidak. Ada proses yang Tuhan mau, amin. Kakak saya, ya Pak Nathan, pilih pelayanan atau pilih jualan pangsit? Ya Kak, kalau saya pilih Tuhan, karena Tuhan ada di sini dan Tuhan ada di masa depan, amin. Dan Dia memelihara. Nah ternyata benar, kakak saya pilih pelayanan, Tuhan dipelihara, amin. Saya waktu itu juga punya pergumulan. Ini laundry udah 1,5 tahun, ya pelanggannya itu saja, nggak ada nasehatin offset. Ya, mulai saya buka pagi sampai pulang pagi, ya, buka lagi malam, pulang malam, sama saja Bapak Ibu. Ya pelanggannya itu saja, hitungannya kok nggak profit ya, nggak untung. Ya, tadinya saya pikir teman saya enak laundry nak, bodoh mesin ya, bodoh mencuci sabun, hasilnya gede lumayan. Berapa sebulan? Oh. Modal saya cuma kecil, hasilnya 40 juta. Wih, 40 juta 1 bulan. Untungnya iya, udah karyawan air. Wah, saya buka Bapak Ibu, ternyata enggak bisa lebih ada kedabus. 1 bulan saya untung cuma 500.000, ya toh. Belum potongan lainnya, ya toh. Waduh, itu seperti tidak ada harapan. Tapi saya percaya Tuhan saya ada hari ini, Tuhan saya ada di masa depan. Bahkan hari saya berdiri karena Tuhan pelihara saya. Amin. Bapak Ibu pun hari duduk sekarang ini karena Tuhan pelihara. Enggak bisa dihitung, kata istri saya, Pak menyerah. Ya, pemasukan begini, pengeluaran begini. Ya, pemasukan sebesar 1 kilo beras, yaitu pengeluarannya segudang. Ya, daripada wah, itu nggak masuk akal. Saya beritahu, kalau Tuhan bisa dipikirkan, itu bukan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bisa dihitung-hitungkan, itu bukan Tuhan kita. Maka kita sudah terbiasa bahwa Allah ada sekarang dan Allah ada di masa depan. Allah seperti sungai, amin. Dia sungai di mana? Di padang gurun, Bapak Ibu. Loh, kalau ada sungai di padang gurun, apa yang terjadi? Padang gurun Bapak Ibu, bukan di Indonesia. Indonesia itu penuh lautan. Bahkan tempat saya penuh dengan air karena sering banjir. Ya, hujan dikit banjir, udah orang bingung air deh. Ya, karena manusia itu kalau kelaparan karena makanan nggak mati, tapi kalau manusia itu haus karena air pasti mati.
Karena manusia tubuhnya 90% dari air, bukan dari gelas Bapak Ibu ya, bukan dari nasi, tapi dari air. Sebab itu kalau puasa, pertama kali yang minum apa yang dimakan Bapak Ibu? Minum. Kalau makan masih mati keseretan ya, kelolotan ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungai itu bicara kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan. Dia sumbernya, amin. Iya, dia sumbernya Bapak Ibu. Nah, yang kedua bicara tentang tali ukur. Ya, di sungai bahwa Tuhan ada di sini dan dia ada di masa depan. Dia menunggu kita. Luar biasa enggak? Dia menunggu Bu Ida, dia menunggu Mas Rio, dia menunggu Mbak Ririn. Jangan takut tentang masa depan. Jangan takut dengan anak-anak kita. Wah, Pak, kalau begini gimana anak kita sekolah? Tahun depan, dilihat sekarang biaya kuliahnya Mbak Ratna berapa ya? Udah lulus ya Mbak Ratna sekarang ya? Yang masih sekolah siapa ini? Mas Dio, udah lulus juga ini. Luar biasa, banyak yang lulus. Yang kuliah ini sudah ratusan juta ya mungkin ya. Waduh, SMA sudah puluhan. Kita mikir anak kita nanti bisa miliaran. Gimana kita sekolah gitu? Jangan khawatir, amin. Jangan khawatir, karena Allah sedang menyediakan anak-anak kita, amin. Jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Percayalah Allah sedang ada. Apapun proses yang kita lalui, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, by faith, iman itu adalah gambaran. Yakobus mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu. Itu gambaran, bicara mimpi, bicara tujuan. Ya nggak ngomong omdu, ya nggak ngomong kosong Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Nanti saya bukakan tentang alat pengukur itu apa. Ada konsep dasarnya. Nggak bicara mimpi yang kosong, Bapak Ibu. Ya nggak bicara mimpi yang tanpa konsep. Karena Allah kita itu konseptoris, amin. Dia merancang yang begitu serupa, perfect, sempurna dan sangat baik, amin. Sebab itu kita anak-anaknya ngikuti dong tentang apa yang Tuhan mau, amin. Jangan keluar dari konsepnya Tuhan. Jangan keluar. Sebab Tuhan sedang menyediakan. Amin Bapak Ibu. Reimagining our future. Di masa depan kita, Tuhan selalu ada. Jangan takut. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab Allah itu melebihi kekhawatiran kita. Amin. Oke. Tentang alat ukur Bapak Ibu. Alat ukur itu bicara apa? Ukuran itu bicara tentang pertumbuhan kita dalam pergerakan Allah. Bahwa alat ukur itu yang seberangan kaki, kemudian kita masuk dalam sebuah aliran sungai sebatas pinggang, kemudian sampai ke kepala, kemudian kita nggak bisa berenang. Bicara tentang alat ukur, bicara pertumbuhan iman kita, pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, pertumbuhan akan Father, Bapa yang sumber segalanya, mengenal itu menjadi sebuah kekuatan, amin. Di tengah krisis, di tengah-tengah seperti ini, kita akan bicara by faith, kepercayaan yang melekat dan bertumbuh, iman yang bertumbuh. Bapak Ibu, kalau kita di pandemi begini, krisis begini, kita akan bicara tentang iman, amin. Tadi saya bilang bahwa kalau kita punya gaji 3 juta, 4 juta, sedang pengeluaran sampai 7 juta, 8 juta, sisanya siapa yang nambahin? Benar nggak Bapak Ibu? Bayaran gajian tanggal 10 sudah habis. Nah, tanggal 10 sampai tanggal 30, 20 hari, hidup pakai apa? Itu pasti ibu ketawa, kenapa? Hitung-hitungannya nggak masuk deh. Tapi didoakan dalam nama Yesus, anak-anakku tidak akan kelaparan, amin. Tidak akan meminta-minta kepada orang fasik. Saya ulang lagi, tidak meminta-minta kepada orang fasik, tapi kepada saudara seiman, keluarga. Bicara keluarga bukan orang fasik. Ya, pertolongan itu selalu ada. Tuhan pakai orang fasik, Tuhan pakai saudara-saudara kita untuk kita tidak pernah kelaparan, amin.
Amin Bapak Ibu. Nah, bicara hal ukuran ini adalah bicara kita ini harus mengikuti flow-nya Tuhan, arahnya Tuhan. Ada 4 hal, saya akan bicara cepat. Yang pertama tentang ukuran ini, yang pertama tentang bahwa selalu ada progres atau kemajuan ke depan. Bicara jalan, ya bicara alat ukur, itu adalah bicara tentang progres. Ukuran yang dipakai itu bukan ukuran kita. Ukuran yang dipakai adalah ukuran kerajaan Allah. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 ya. Kalau bicara itu bahwa ada kata menuju kepada raja ya. Kita baca coba Yesaya 43 supaya Bapak Ibu tahu gambarannya. Ukuran kita ini kepada siapa ya? Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku itu siapa? Manusia? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. Jangan ingatkan masa lalumu, jangan ingat masa-masa di mana kamu menderita. Jangan lihat hari ini, lihat bahwa Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Bapak Ibu dikasih Tuhan, amin, amin. Bahwa sedang membuat yang baru dalam keluarga kita, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan bisnis kita, dalam kehidupan pendidikan anak-anak kita, dalam komunitas gereja kita. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru, Bapak Ibu. Ingat itu Bapak, bahwa Allah nggak pernah memberikan yang lama, sesuatu yang baru. Minta hari ini, ya, Tuhan berikan yang baru. Amin Bapak Ibu. Nah, bukan bicara kenyamanan. Nanti Bapak Ibu saya minta rumah baru Tuhan, saya minta mobil baru Tuhan, saya minta apa lagi, baju baru Tuhan. No. Karena ukuran yang diukur Tuhan itu sampai gimana? Pergerakannya itu sampai kita ini batasannya mengikuti flow-nya pergerakan Tuhan. Sungai itu menenggelamkan kita sehingga kita nggak bisa bergerak. Kita hanya mengikuti flow-nya Tuhan, kemana Tuhan bawa pergi, amin. Dan Tuhan bawa kepada sesuatu yang baru, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hal-hal ini, dan jangan perhatikan ya hal-hal yang dari zaman purbakala. Nggak usah mikirin tentang ya zaman-zaman purbakala, amin. Sebab Tuhan itu bicara progres. Progres itu adalah sebuah jalan, infrastruktur yang baru, amin. Sesuatu yang baru Tuhan ini sedang kerjakan, amin. Bisnis yang baru, saya sedang mengerjakan bisnis yang baru Bapak Ibu. Bisnis yang lama, yang zaman purbakala, yang dulu saya tinggalkan, Tuhan kasih yang baru. Karena saya minta sama Tuhan, amin. Anak raja kok, amin. Aku anak raja, kau anak raja, kita. Tuh ini loh, anak raja kalau minta sama raja, diberi nggak? Diberi Bapak Ibu. Ya nggak bisa labin, langsung aja, nggak bisa. Proses Bapak Ibu. Ya, kakak saya ini adalah sejarahnya dan saya jatuh bangun. Aku dalam bisnis gitu, dalam semua usaha, tapi saya tekun di bisnis itu karena itu bicara kesetiaan, ketekunan, proses tidak mengkhianati, proses nggak mengkhianati hasil Bapak Ibu. Saya tekun, saya ngomong kakak saya, kalau Tuhan sudah tuntun saya di sini, saya ngikuti aliran Tuhan. Ya, saya cari bisnis yang ada pemuritannya, tetap DNA saya ada pemuritan. Saya ngomong sama bisa ada saja ini adik saya di Yusa ini. Kita mau levelnya tinggi yuk, pemuritan bangsa-bangsa. Bukan apa caranya kan? Tuhan sedang sediakan. Amin. Sesuatu yang baru. Ya, kerinduan saya ingin ke Papua sama Yusa ini. Amin. Kalau kakak saya di Papua, kakak saya lebih mendahului ya. Nah, tapi
konsepnya sama-sama pemuritan. Tetap ada nama kekekalan, ya. Bahkan kita ingin di Malaysia ya saya, Malaysia bisa kemanapun menjumpai banyak anak-anak Tuhan untuk dimuridkan. Karena di luar sana banyak anak-anak Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu putus asa, iman mereka lagi rontok. Ya, ini jadi apa? Gambaran mereka tentang Allah yang dulu mereka kenal, hari ini mereka semua pada foto Morgana. Mereka di mana Allah, Mel? Saya nggak melihat Allah. Bahkan saya hancur. Istri saya lari dari keluarga, anak saya dibawa, bisnis saya hancur, keuangan saya nggak punya. Saya katakan di situ ada iman. Adakah iman di muka bumi ini? Amin. Adakah iman di muka bumi ini? Ya. Banyak anak-anak Tuhan kalau di luar sana, mereka biasanya hidupnya enak, hidupnya serba ada, serba mapan, kena pandemi, kena goncangan. Tuhan sedang menanti. Luar biasa jemaat Tuhan Kerajaan, ya, semuanya pada gemuk-gemuk semua. Amin. Artinya Tuhan memelihara. Yes. Sekarang sakit kan? Disembuhkan? Nggak ada kelaparan kan? Karena setiap minggu kita makan. Luar biasa ini ya. Jadi Bapak Ibu, progres bahwa jalan Tuhan atau ukuran Tuhan yang mau adalah jalan itu adalah progres. Ada dinamika. Yang kedua bicara ada produktif, ya. Bahwa ukuran Tuhan bicara produktif. Artinya apa? Kalau dulu bisnis kita banyak gagal, dulu usaha kita banyak hancur, tapi Tuhan gak mau berhenti. Pasti Tuhan hasilkan. Amin. Pekerjaan kita banyak kendala, hari ini Tuhan bukain semua tentang pekerjaan. Haleluya. Ya. Produktif Bapak Ibu, ya. Bahkan hari-hari ini mau jadi artis muda. Nih dulu kan lewat jenjang, kalau dulu itu ya kakak saya ini sempat ikut mau jadi artis penyanyi itu harus lewat RRI ya Pak, ya. Waduh, gelombangnya dari seleksi tingkat RT, ya toh 17 Agustusan. Wah, enak nih suaranya. Naik lagi tingkat RW. Oh, dari artis penyanyi Pak, seleksinya itu dari bawah, ya. Kemudian masuk lagi tingkat sekota Surabaya, ya toh, sampai tingkat regional RRI. Waduh, ada radio dan TV yang hitam putih masih kan, ya. Saya lihat itu, waduh, kakak saya, ada teman saya juga itu ya, penyanyi keroncong, penyanyi Sherosha. Wah, habis itu tingkatnya lagi lari ke profesi ke nasional. Mau jadi artis loh, susah banget ya toh, zaman dulu. Kalau sekarang gampang Bapak Ibu ya, tinggal HP, ya toh. Kalau saya nyanyi, joget-joget aja jadi artis, ya toh. TikTok, ya toh. Cuma begini-begini. Sudah jadi artis Bapak Ibu, ya toh. Kalau saya nyanyi, nggak usah level RT, RW, ya toh. Tuhan lagi buat yang produktif Bapak Ibu, ya. Amin. Anak-anak kita karyakan ya. Mari saya ketemu teman-teman saya pada semua pada ingin jadi YouTuber. Waduh, harus begini Kak, begitu. Saya pikir-pikir gitu. Wah, ini YouTuber. Tapi sudah apa Bapak Ibu? Kedaluarsa. Karena YouTuber habis ini ditinggalin. Ada lagi nanti. Karena yang ketiga ada jalan ukurannya namanya kreatif. Amin. Bicara produktif dan kreatif, Tuhan buat jalan semuanya asal ikut Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kemarin itu ada anak Tuhan ya. Saya lagi menggawangi, ternyata saya sedang sama Yusa ini mengerjakan namanya modem wifi. Ya, ini zamannya wifi.com ya, wifi.com. Yang menemukan itu anak Tuhan, anak misi, anak yang cinta Tuhan. Tapi gak semudah itu Bapak Ibu. Ya, namanya Martin Carter. Saya kenal karena dia dalam satu pemuritan misi dengan kita. Dia hidupnya di Australia waktu itu. Tapi Tuhan hancurkan, ya, hancurkan bisnisnya, hancurkan keluarganya. Luar biasanya imannya tetap bersama Yesus. Amin. Dia katakan, Yesus Tuhan kita adalah Jehovah Shammah. Amin. Dia menyediakan semuanya. Dia bingung waktu di Papua misi, Tuhan kasih suara sama dia, kamu mau nggak buat bisnis yang bisa berkati bangsamu, berkati anak-anak misi pelayanan, berkati hamba-hamba Tuhan misi.
Mau Tuhan, tapi kok aku udah hancur Tuhan. Udah hancur, bukan bisnisnya, keluarganya hancur, semuanya hancur. Tertinggal cuma dirinya dan Tuhan. Amin. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Dia pulang ke Jakarta, kembali kepada keluarga besarnya. Dia lari kepada kakak-kakak rohaninya. Nah, ini pentingnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lagi merasakan sendirian, merasakan pengen ada beban yang berat, ceritalah sama Tuhan dan ceritalah sama kakak rohanimu yang kamu percayai. Amin. Karena itu beban itu harus dibagi, saling berbagi. Kalau enggak beban yang dibagi bisa apa Bapak Ibu? Iya, bisa stres. Habis stres apa lagi? Depresi, habis depresi putus asa, gila, terus stroke. Mending stroke, gila ini, ya. Gitu. Jadi berbagilah, ya. Jadi di sini ada kakak saya Susana sebagai bala, ada Pak Lukas ini, kakak saya ini konselor, ya. Hebat sudah. Saya tahu pemuritannya itu, saya tahu kalau dia konselor itu bisa sampai 5 jam. Jadi kalau Bapak Ibu mau cerita sama kakak saya, jempol ya. Dia pendengar baik dan dia komunikator yang baik. Ya, kalau saya ini, kalau cari saya susah, ya tuh. Susah kenapa? Ya karena saya keliling-keliling Bapak Ibu. Ya saya juga pemuritan, tapi saya bukan jenis konselor. Jadi saya adalah mempertajam kepemimpinan. Jadi saya mempertajam karakter. Jadi saya mempertajam yang namanya anak mana. Beda-beda kita fungsinya. Ya beda-beda. Kalau kakak saya ini pendengar yang baik. Dia dengerin gitu ya. Bagi kakak saya bilang sampahnya orang-orang, bukan kan? Itu suaranya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang ketiga, yang keempat ya, jalan itu diberi yang namanya providence. Providence itu Allah yang memberikan kita minum. Providence. Katakan sama saya, providence. Allah menyediakan air buat saya. Tuhan Yesus pernah bicara sama orang Samaria, perempuan Samaria. Minumlah air padaku, maka kamu tidak akan haus lagi. The provident God. Allah itu adalah penyedia kita di masa depan dan di hari ini. Amin. Itu tentang sungai dan ukuran. Asal kita tahu Allah itu ada bersama kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya kaget juga teman-teman saya yang mau bunuh diri pun, yang saya cerita saya seorang pengusaha, ya, apartemen itu waktu pandemi hancur, gitu. Bangun di Bandung, di Bekasi, Depok, mall yang pakai kaca-kaca Bapak Ibu, itu salah satu teman saya. Dia kontraktor, pegawainya banyak, sudah mulai kelihatan. Begitu dibangun masih 50-60%, pandemi, bang, udah bingung dia. Tukang-tukangnya, karyawannya, Pak Bos, gimana Pak Bos? Aduh, sudah semuanya di rumah saja, digaji selama 6 bulan, 6 bulan uang habis. Singkat cerita dia kena sakit juga, sakitnya ada sakit depresi tadi, nggak tahu sampai jantungnya bengkak, lari ke jantung, bahaya Bapak Ibu. Kalau sudah depresi, stres, ke jantung Bapak Ibu. Sebab itu lepaskan ya masalah, amin. Masalah itu masalah, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap makan-makan Bapak Ibu. Jadi jangan jalan-jalan, makan-makan aja. Jadi intinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi Allah itu luar biasa. He's God provider, dia penyedia. Ya, ketika saya pulang ke Surabaya cerita sama saya banyak hal. Nah, kamu sedang mengerjakan apa? Oh, aku sedang di trading. Aku trading di mata uang dunia. Oke, aku ikuti kamu Nail. Dia ikuti saya Bapak. Saya sedang mengerjakan apa? Dia ikuti. Anehnya, kok saya nggak berhasil? Dia berhasil Bapak Ibu. Ya, dalam waktu cuma 2 bulan dia punya pemasukan amazing 10 miliar. Kok bisa? Tuhan menyediakan buat dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia kreatif, dia produktif, dia yakin Allah menyediakannya. Sebab itu dia mengerjakannya. Nah kamu sini, ya. Wah saya dikasih makan, ya. Dikasih makan, kasih sangu. Waduh, nah aku ikut kamu. Aku dapat ini tuh. Ditunjukkan rekeningnya Bapak Ibu, miliar
cuma dalam waktu 1 bulan, 2 bulan saja mengerjakan bisnis yang sedang saya kerjakan. Tapi kok berkatnya kok nggak ke saya, kok menyentuh ya? Iya Pak Yusa, itu Pak Yusa tahu itu, ya. On that's maker, tidak jadi masalah. Karena saya percaya Tuhan pun akan bisa membuat anaknya yang di sini, jemaat Kubah Kerajaan, pasti diberkati, amin. Barang yang sama Bapak Ibu. Ya, yang keempat, jangan pakai ukuran kita, bebaskan ukuran Tuhan. Kita banyak sekat frame-frame, kita banyak dinding, hancurkan sekat kita. Kita punya batasan, biar batasan jebol sama Tuhan, amin. Dijebol sama Tuhan hari-hari ini. Saya bersama istri saya lagi pemuritan, Mak. Saya akan pemuritan, ya. Saya datangi anak-anak murid saya, ya. Lagi buat ini. Aisyah juga begitu. Aisyah di akhir zaman ini, di waktu yang dekat, frame kita, batasan kita jebol. Kita kembali kayak dulu. Disciples the ministry, amin. Itu penyemangat buat anak-anak misi. Kembali kepada kasih. Mula-mula Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya baru ingat, kasih mula-mula saya itu apa waktu itu? Pelayanan apa? Pemuritan. Saya suka ibadah, saya suka doa, saya suka bersekutu. Tapi ada intinya, saya suka pemuritan. Amin. Jemaat di sini harus suka apa? Suka apa? Suka doa bisa. Suka apa lagi? Ibadah bisa. Tapi luar biasa lagi, pemuritan anak-anak kita. Amin. Muridkan sekitar kita aja, jangan jauh-jauh. Ya, saya kembali kepada anak-anak rohani saya yang dulu SMP, yang dulu SMA, yang dulu di kampus. Saya calling mereka. Halo, bro, keadaanmu gimana? Siapa ini? Saya, Kak Nael. Wah, Kak Nael, gitu. Kita ketemu yuk. Iya. Ngopi bro. Oke Kak. Jam berapa Kak? Kamu bisa jam berapa? Aduh Kak, aku sibuk Kak dan sebagainya. Aku bisa malam. Jam berapa malamnya? Saya gituin. Jam 9. Bisa jam 9. Di mana ketemunya? Abidel. Ya. Datang Pak jam 9 malam. Ngobrol pemuritan, ngobrol bisnis, ngobrol kehidupan. Ya. Aduh Kak, aku butuh kakak. Aku butuh curhat. Aku butuh dimuridkan. Aku butuh firman. Amin. Sederhana yang saya lakukan. Just do it. Keluar dari area-areamu. Amin. Karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru. Asal kita ngikuti flow-nya. Tuhan kata tadi, Kuida saya senang. Well itu yang semangat. Well itu yang yakin. Dia mentransferkan kuasa Tuhan dalam pujiannya. That's right, itu benar, amin. Karena di atas ini Tuhan sedang memberikan kepada kita semua. Bapak Ibu bergairah hari ini. Ada 4 hal kita buat: progress, produktif, kreatif, dan apa? Provident, amin. Ya, jadi Bapak Ibu, mari saya udah pemain musik. Saya percaya firman ini sebentar, tapi menguatkan kita hari ini bahwa Allah sedang bekerja. Tinggalkan kepanikan, tinggalkan kekhawatiran, bongkar gerbang-gerbang pembatasan kita. Kita akan terbiasa dengan mujizat Tuhan, kita akan terbiasa dengan karunia-karunia Tuhan mau berikan. Lagi terakhir tadi, yang terakhir juga, mujizat bisa bekerja itu. Oh haleluya, saya cuma mengalami. Jemaat Tuhan, engkau yang hari-hari ini letih lesu, lemah, hari bangkitkan imanmu hari ini. Mungkin engkau lupa tentang kasih yang mula-mula. Bangkitkan kasih mula-mula. Ini di penghujung waktu di mana kita menghabiskan waktu dan tenaga kita di dalam kerajaannya, di dalam ladang Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesus Tuhan. Oh, dia akan mengalir seperti sungai mengalir hidup kita. Yes.
Sungguh-sungguh diberkati dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami selalu hidup tidak mengukur diri kami sendiri, tapi kami mau ukuran Tuhan. Kami mau Tuhan melihat kemuliaan-Mu saja Tuhan. Buat setiap kami Tuhan memandang Engkau lebih dekat lagi. Hidup kami lebih mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati Bapak Nabana yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapak. Berkati beliau lebih lagi, urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Pakai dia kemanapun pergi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Berkati dengan kesehatan kami, keluarganya juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari saudara kami undang kita sama-sama kami berdiri, kita nyanyikan pujian, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya.
ibadah, lewat Zoom di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, hari ini Kau lakukan setiap kami Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan. Ada pemulihan batin dalam hidup kami lewat firman-Mu Bapa. Firman-Mu hidup di dalam kami. Oh Tuhan, kami minta berkat-berkat tercurah pada setiap yang hadir pada saat hari ini. Diberkatilah Engkau setiap lumbung-lumbungmu. Diberkatilah apa yang Kau usahakan. Diberkatilah apa yang hari ini Kau kerjakan. Kau bekerja di manapun juga, di pasar, di toko, di perusahaan, kemanapun Engkau bekerja menjadi seorang guru. Tuhan berkati dengan luar biasa. Diberkatilah setiap kesehatan-Mu. Diberkatilah anak-anak kecil, diberikan kesehatan, diberikan kepandaian, diberikan hati yang takut akan orang tua dan takut akan Tuhan. Diberkatilah anak-anak muda, diberkatilah Kau dalam sekolahmu, diberikan prestasi. Diberkatilah anak yang sudah bekerja hari ini, anak muda yang bekerja, yang sedang mengejar prestasi. Diberkatilah Engkau, diberikan jabatan yang luar biasa dari Tuhan. Diberikan perkenalan akan Tuhan, diberikan hati yang takut akan Tuhan, diberikan hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Diberkati setiap yang datang hari ini, kemanapun Engkau pergi ada perlindungan daripada Tuhan. Untuk keselamatan daripada Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari dan selama-lamanya hingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat lebih lagi. Haleluya. Amin. Salam sehati. Puji Tuhan. Lagi sampai minggu depan. Haleluya.